usia negara tercinta kita, Republik Indonesia, itu berusia 81 tahun. Satu usia yang sebenarnya sudah matang untuk ukuran rata-rata umur jika dibandingkan dengan umur manusia. Sudah tua, 80. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu ternyata tidak sia-sia, tidak cuma-cuma. Dari catatan sejarah yang begitu panjang, ternyata kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri diperoleh dengan bukan hanya cucuran air mata, tapi juga dengan semangat juang yang tinggi, bahkan mengorbankan berbagai segala kehidupan kita. Itu adalah pengorbanan. Tetapi di sisi lain ternyata ada satu faktor yang ternyata memang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruhnya itu sendiri adalah bukan hanya masalah fisik, tapi juga yang melatar belakangi. Seperti dikutip di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ternyata kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya begini, setinggi apapun cita-cita kita dan sebesar apapun perjuangan kita, manakala kita menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tahu, tidak berperan, tidak mempunyai andil besar, itu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena kemerdekaan Indonesia pun merupakan bagian daripada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah 81 tahun perjalanannya adalah begini begitu, itu adalah memang merupakan alur, dalam artian diperjalankannya memang harus begitu. Sebenarnya di dalam bertorikoh itu sudah tidak aneh bagi kita. Menghadapi kondisi apapun yang kita rasakan sejauh ini, sebenarnya sudah setiap waktu ya kita membacanya. Apalagi di dalam bertorikoh kita saja ya, umpamanya melaksanakan acara manakib kan paling tidak online itu 3 kali dalam sehari. Dan itu selalu dibaca oleh kita. Yang saya maksudkan yang dibaca oleh kita adalah tanbih. Tanbih kan di bagian akhirnya kan mengutip salah satu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tepatnya surat An-Nahl ayat yang ke-112. Bunyinya kan begini. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allah libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Itu kan potongan ayat Al-Qur'annya kan begitu. Hanya di dalam tanbih kan hanya terjemahnya saja. Artinya begini. Allah Subhanahu wa taala telah memberi contoh, telah membuat satu contoh, satu cermin gitu ya, untuk dijadikan patokan bagi kita. Itu kan toriko kita kan berdasarkan Al-Quran. Jadi dasarnya adalah Al-Quran. Jadi pada ayat yang ke-112 surat An-Nahl itu, Allah telah membuat satu pola. Ternyata memang ada satu negara. Di situ kan kalimatnya Koryatan. Yang namanya Korea kan beda dengan Baldah. Dalam artian mungkin skupnya lebih kecil. Lebih kecil kan tidak berarti tidak bisa dijadikan, tidak bisa diabaikan. Apa masalahnya? Selain daripada ayat Al-Quran, ternyata memang segala sesuatu kalau kita ingin besar, itu kan harus dimulai daripada yang kecil. Gitu. Jadi ada satu kampung, kampung itu bisa saja berbentuk negara gitu. Itu kanat aminatan mutmainah. Itu gemah ripah Allah jinawi.
Dalam artian tidak terdengar adanya hiruk pikuk, tidak terdengar kegaduhan, kemudian segala kebutuhan warganya tercukupi. Nah, dari mana kita bisa mengatakan tercukupi? Itu karena yatiha, sambungan potongan ayatnya, yatiha rizquha ragadan min kulli makanin. PAD-nya, pendapatan asli daerahnya itu datang dari berbagai sektor. Semua sektor itu sendiri mendukung. Nah, apabila semua sektor itu sendiri mendukung, maka otomatis pajaknya negara itu sendiri itu sudah bisa dibayangkan. Ekonominya kan banyak nih, dari pertanian, kemudian dari hal-hal lain ya. Pertanian dalam artian sektor pertanian itu sendiri itu sangat mendukung, apalagi negaranya negara agraris seperti Indonesia semacam. Kemudian dari sektor apapun semuanya yang menjadi bagian dari yang menopang kepada negara itu semuanya efektif. Ya iya, diskuha dan mikul makan. Nah, sudah begitu, seyogianya gitu ya. Yang harus diperdomani adalah bagaimana caranya kita mengungkapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kalau belum merdeka kita nggak mungkin akan bisa begini, belum tentu bisa begitu. Nah, karena kita dalam konteks yang sudah merdeka, maka otomatis kita pun bisa melakukan hal-hal yang menurut kita dan juga menurut kebanyakan orang lain itu sangat bermanfaat. Itu. Nah ini ungkapan syukur itu kan sudah dijamin di dalam Al-Quran. Ibrahim ayat 7 mengatakan wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur itu dianugerahi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita terima itu diefektifkan, diefisienkan untuk kemaslahatan kehidupan. Itu dikatakan sebagai bersyukur, apapun bentuknya, gitu ya. Orang diberi kesempatan, kemampuan, ilmu pengetahuan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kelebihan daripada sisi harta dan sebagainya, itu semuanya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Nah, jadi di dalam kalimat la in syakartum la azidannakum, kalau memang ingin bertahan, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang baik itu yang dikatakan sebagai qaryah yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka diungkapkan dengan mengungkapkan syukurnya itu sendiri itu tidak main-main, mengisinya dengan berbagai kehidupan yang sifatnya kemaslahatan. Bahkan ada perintah di dalam Al-Quran, kalau ternyata memang ada sedikit gangguan, ketidaknyamanan, kemudian bahkan merusak alam, itu ada kalimat apa ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, itu diperbaiki. Nah, perbaikan itu sendiri merupakan satu keniscayaan di dalam membangun kehidupan bernegara. Nah, tetapi Al-Quran mengingatkan, setelah ada kalimat ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, ada penyakit. Penyakit yang biasa dimiliki gitu. Dibuat tanda kutip aja, karena berdasarkan Al-Quran kan kalimatnya wakasiru min ibadihi apa, min ibadihi makasih. Jadi kebanyakan manusia begini, kebanyakan manusia begini, kebanyakan manusia begini, itu disebut di dalam Al-Quran. Nah, tertanya penyakitnya adalah satu. Negara dikelola oleh siapapun, kalau penyakit ini nggak dihilangkan, itu nggak akan berhasil. Ini kan konteksnya konteks agama ya. Konteks agama yang dikaitkan dengan masalah kenegaraan. Apa penyakitnya? Sedikit. Pakafarot bi anumillah. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu sendiri diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang positif, tetapi ternyata diaplikasikannya dengan menggunakan aplikasi negatif. Gitu ya. Dari berbagai sektor gitu ya. Makanya muncul gitu ya. Bukan kegaduhan gitu ya, hanya kadang-kadang kita mendengar sesuatu yang tidak enak aja didengarnya gitu.
Nah, ini sebagai salah satu penyakit yang tidak boleh diabaikan. Jadi fakafara bi anumillah. Kufur nikmat. Kufur nikmat kan bertolak belakang dengan syukur nikmat. Kalau syukur nikmat itu menyatakan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah begitu besar. Tetapi kalau kufur nikmat adalah justru kebalikannya, gitu ya. Diberi anugerah negara yang begitu melimpah, apa namanya, kekayaan dan sebagainya itu. Tapi kan faktanya rakyatnya masih miskin. Nah, kemiskinan itu sendiri itu bisa diakibatkan karena apa? Karena penyakit itu, ada penyalahgunaan ini, penyalahgunaan itu dan sebagainya. Nah, apabila ternyata memang pengelolanya adalah sudah kufur nikmat, itu harus diingat gitu ya, ada resiko. Resikonya apa? Pada bagian akhir daripada surat itu. Fa'azaqahallah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan dengan dua hal. Nah, dua hal itu pertama adalah akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan. Yang kedua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rakyatnya itu akan merasa takut. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita sudah paling tidak ada gejala semacam begitu, itu menunjukkan bahwa kufur nikmat itu sudah berlaku. Dalam artian sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, untuk itu kalimat fa'azaqahallahu libasal wal khawf bima kanu yasnaun, apa yang kita rasakan berbentuk kelaparan. Kelaparan itu bisa saja bukan tidak ada makanan gitu ya. Makanan ada tapi tidak cukup. Yang ada malah disia-siakan. Macam-macam ini. Itu kekufuran itu sudah mulai. Apabila ternyata itu keduanya sudah ada, maka itu sebagai pertanda bahwa kita ini sebenarnya sudah ada dalam satu titik di mana kita itu harus memperhatikan, harus merujuk kepada ajaran. Merujuk kepada ajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata begini, kalau kita dengar manqobah ketiga yang tadi dibaca, itu kan Tuan Syekh itu kan menuntut ilmu kepada banyak guru, menuntut ilmu fikih di sini, menuntut ilmu akhlak di sini, adab di sini, dan sampai sebegitu banyaknya. Dan harus diingat gitu ya, kepada siapapun di antara kita, silakan untuk berguru kepada banyak, silahkan menuntut ilmu kepada banyak guru, silahkan saja. Tuan Syekh saja melaksanakan kewajibannya untuk menuntut ilmu itu sendiri kepada banyak guru. Tetapi di dalam bertorikoh tetap wajib harus bermursyid kepada satu orang. Karena apa? Karena itu yang akan mempertanggungjawabkan. Kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhan Syekh, oleh guru agung, oleh mursyid kita. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Ayat Al-Quran yang mengatakan tentang ibadah yang kita lakukan itu sendiri itu tidak main-main gitu ya. Semua orang berharap agar apa yang kita lakukan selama hidup di dunia itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nanti melalui akan berhadapan dengan salah satu kondisi di mana kita ini harus ditanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ditanyanya itu sendiri tentang apa yang kita lakukan. Ternyata apabila kita mampu untuk menjawabnya, jawabannya cuma cukup satu gitu ya. Disuruh abah gitu aja kan selesai kan. Mengapa itu yang harus kita jawab? Karena Al-Quran ayat 71 surat Al-Isra, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, di mana setiap manusia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu. Mengapa begini, mengapa begitu? Apabila kita menjawabnya umpamanya bi imam, menjawab karena perintah daripada guru, itu dipanggil bi imamihim. Nah, bi imamihim itu sendiri artinya itu siapa gurunya? Itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan Syekh. Nah, jadi kalau demikian betapa pentingnya itu ya. Yang namanya bermursyid harus kepada satu orang. Jangan umpamanya kita melaksanakan satu perbuatan ibadah menggunakan satu
pedoman daripada Syekh Mursyid, tetapi pada sekali waktu kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu titik, di mana titik itu sendiri terkadang memerlukan langkah-langkah yang ternyata itu tidak diatur oleh Tuhan Syekh, maka sebenarnya kita sudah berselingkuh kepada selain Syekh Mursyid. Itu tuh sangat sangat berat gitu ya. Dalam artian di dalam bertoriko yang penting adalah kita istiqomah. Sekecil apapun yang telah diberikan oleh pengarsa abah itu merupakan jalan lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya sempat dengar dengan menggunakan melalui telinga saya sendiri gitu ya. Pada waktu di Al Musawir dulu abah pernah mengatakan gitu. Jalan kita udah lurus. Nggak usah bulak-belok lagi. Gitu. Tinggal rajin aja mencari rezeki untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jalan yang kita tapaki itu sudah benar, sudah lurus gitu. Kalau memang sudah begitu ya nggak ada pilihan lain kecuali kita itu harus menapakinya. Al-Quran sendiri kan memerintahkan begitu. Wa allaw istaqamu ala thariqah. Kita ini dianjurkan agar selalu istiqomah di dalam berthariqah. Memangnya kenapa? Ternyata di dalam berthariqah itu sendiri ada sambungan ayat. Itu ternyata sambungan ayatnya adalah apabila kita istiqomah di dalam berthariqah, bukan apabila ada kepentingan dan sebagainya. Allah istaqomah itu ternyata pada ujungnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan limpahan air yang begitu banyak. Air digambarkan sebagai satu anugerah apapun yang kita butuh. Kalau boleh dikerucutkan bahwa ternyata di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan pada hari esok tanggal 17 Agustus tahun 2026 bahwa tidak ada hal yang lebih baik bagi kita selain mengikuti pedoman yang telah diberikan oleh pengarsa abah, apa saja yang harus dilakukan, maka itu merupakan yang terbaik dalam rangka bingkai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya, dengan karomah Guru Agung pengarsa abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.